Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dengan NIM 2210409036. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Mari kita meliput kembali penjajahan Palestina antara konflik Israel dan Palestina. Apa yang terjadi di Palestina hingga saat ini, mereka terus dijajah, dan apa yang membuat orang-orang di Gaza seperti tawanan. Peta ini adalah peta Palestina dengan luas wilayahnya pada tahun 1917. Kita kembali ke masa sebelum Perang Dunia Pertama, yang dimana Palestina masih menjadi bagian Kesultanan Turki Utsmani. Pada tahun 1890, semua bermula dari mimpi Theodor Herzl, pendiri Gerakan Zionis Internasional, untuk mendirikan negara bagi kaum Yahudi. Namun, ide ini ditolak sebagian besar Robi di zaman tersebut. Di antara Robi yang menolak adalah Dr. Sigmund Maibaum of Berlin. Menurut pandangan Yahudi, tanah Palestina itu dijanjikan untuk Israel dan Yahudi. Pada tahun 1897, dengan kekuatan uang yang dimiliki Zionis, Robi yang kontra hilang dari posisi yang menentukan. Mayoritas Robi penggantinya menerima ide pendirian negara Yahudi tersebut, walaupun ada minoritas yang sampai sekarang masih menolak negara Zionis Israel, seperti Natural Karta. Pendirian negara tentu membutuhkan wilayah untuk mendapatkannya. Herzl mendekati Paus Pius X atau pemimpinan Vatikan, yaitu Ki Vittorio Emanuele III atau Raja Italia, dan Sultan Abdul Hamid II atau Sultan Turki Utsmani. Keluarlah deklarasi Balfour Declaration yang isinya Inggris mendukung didirikannya tanah air untuk Yahudi di Palestina dengan syarat tetap menghormati hak-hak beragama kaum non-Yahudi. Saat Turki Utsmani kalah dari Inggris pada Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa menunjuk Inggris sebagai pemegang mandat atas Palestina. Tak muluslah jalan bagi Inggris untuk memenuhi janji Balfour secara hukum internasional. Terjadilah imigrasi Yahudi besar-besaran dari Eropa ke Palestina. 75.000 Yahudi masuk ke Palestina tiap 5 tahun oleh Zionis Internasional. Mereka difasilitasi Gerakan Zionis Internasional mengakomodasi migrasi mereka dari Eropa hingga ke tanah Palestina. Jumlah Yahudi di Palestina yang awalnya hanya 2% melonjak menjadi 33% dalam waktu 28 tahun saja. Awalnya, warga Palestina menerima mereka dengan tangan terbuka. Namun, para militer bentukan Zionis, Irgun dan Haganah malah melakukan teror pada warga Palestina untuk merebut tanah mereka. Terjadi perang 6 hari yang amat brutal, tak hanya menyerang wilayah Palestina seperti tepi barat Gaza, dataran tinggi Golan, dan Yerusalem Timur. Israel juga menyerang Mesir, Suriah, dan Jordania. Warga Palestina yang sudah muak dengan penjajahan Zionis semakin menggencarkan perlawanan. Ribuan rakyat Palestina turun ke jalan, melempari tentara Zionis dengan batu. Gelombang perlawanan ini dikenal dengan Intifada pertama. Gilanya, mereka untuk mengatasi masalah ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB malah mengeluarkan partition plan yang dimana wilayah Palestina dibagi menjadi 2 bagian, dimana 57% untuk pendatang Yahudi dan 43% untuk warga Palestina. Selama 19 tahun secara terus-menerus, Israel terus merampas tanah Palestina dan orang-orang Yahudi terus berdatangan. Dan mirisnya, di dalam diri kita masih sedikit, masih kurang berkontribusi di dalam kejadian-kejadian ini. Palestina, saudara-saudara kita, saudara muslim kita yang di sana sudah menderita sejak lama. Apakah kita masih tetap mau rebahan saja? Kita sebagai para pemuda, para pemudi warga Indonesia, mari kita bantu, mari kita tegakkan keadilan warga Palestina. Kalau kita tidak bisa mengeluarkan dengan harta-harta kita, atau kita tidak bisa menyalurkan tenaga-tenaga kita, mari kita bantu mereka dengan doa. Mari kita banyak-banyak berdoa untuk warga Palestina yang di sana. Untuk solusinya dari kejadian-kejadian ini harus segera diselesaikan, karena untuk menghindari semakin bertambahnya korban jiwa, semakin hancurnya harta benda. Kami minta untuk pihak para pejabat-pejabat negara untuk segera lebih bergerak, lebih bersemangat untuk menghentikan kejadian-kejadian ini sesuai dengan parameter yang ada. Saya Siti Nuraini pamit undur diri. Cukup sekian yang saya sampaikan. Maaf jika ada kata-kata apa penyampaian yang salah, karena manusia adalah tempatnya salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.